Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo, Sabtu 26 November 2022. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari Kitab Ratapan pasal 3 ayatnya yang ke-27. Demikianlah sabda Allah. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Dalam bahasa Batak, denggando dibawai, molo diusung augana tagan dihaposoonna. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada pepatah mengatakan, kekayaan tidak bisa diturunkan lebih dari 3 generasi. Walau tidak selalu demikian adanya, namun tidak jarang kita menyaksikan orang yang kekayaannya habis ketika berada di tangan cucunya. Sang cucu yang lahir dalam kondisi yang sangat nyaman dan hidup dalam kemewahan, tidak mengerti bagaimana perjuangan sang kakek. Dia pun berfoya-foya dan menghambur-hamburkan uang keluarga. Maka dengan cepat kekayaannya atau kekayaan keluarganya pun habis. Karena itulah Alkitab berkata, adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Artinya, ketika seorang anak masih kecil, adalah baik baginya untuk mengalami sedikit penderitaan, agar dia lebih mengerti akan perjuangan dan nilai hidup. Anak yang dilahirkan dalam keluarga yang serba berkekurangan, bila dia menginginkan sesuatu, dia pun harus berjuang untuk mendapatkannya. Dengan demikian, anak tersebut akan memiliki semangat juang yang tinggi. Berbeda dengan anak yang dilahirkan dalam keluarga yang memiliki segalanya dan tidak pernah merasakan penderitaan. Bila ingin makan, sebarisan pelayan pun telah siap melayaninya. Dia hanya perlu membuka mulutnya saja. Bagaimana anak seperti ini dapat memiliki semangat juang untuk meraih keberhasilan dan mengerti nilai kehidupan? Saudara di dalam Kristus, demikian pula dengan perjalanan hidup kerohanian kita. Kita perlu memikul kuk penderitaan agar rohani kita bisa bertumbuh menjadi dewasa. Segala kesusahan yang melanda kita sebenarnya adalah tanda kutip hadiah dari Allah. Hanya orang yang dewasa rohaninya baru dapat mengerti akan hal ini. Karena itu kita harus bersyukur dan bersukacita atas penderitaan yang kita alami. Orang dunia dengan kacamata jasmani akan melihat penderitaan sebagai sesuatu yang melukai dirinya. Tetapi orang Kristen dengan kacamata rohani akan melihat penderitaan sebagai sebuah anugerah dari Allah untuk tetap bertekun di dalam penderitaan. Tentu kita ingat bahwa anugerah terbesar dalam hidup ini adalah anugerah keselamatan yang berasal dari penderitaan besar yang ditanggung oleh Tuhan Yesus dengan mengalirkan darahnya di kayu salib. Tuhan Yesus pernah berkata, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah." Yohanes 15 ayat 1-2. Seorang percaya yang hidup seperti ranting yang tidak berbuah akan dipotong oleh Allah. Tetapi bila dia hidup seperti ranting yang berbuah, Allah pun akan membersihkannya supaya ia lebih banyak lagi berbuah. Bagaimana Allah membersihkan ranting agar ia semakin banyak berbuah? Tidak lain melalui penderitaan untuk mengikis sudut-sudut runcing sifat kita, sampai kita sepenuhnya dapat hidup taat kepada firman Allah. Hanya melalui pembersihan inilah kita dapat menghasilkan lebih banyak buah. Orang yang tidak pernah memikul kuk tidak akan pernah mengalami kedalaman rohani. Dia pun tidak akan pernah mendapatkan berkat oleh penderitaan yang dapat membuat rohaninya
semakin dewasa. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kasih-Mu besar bagi kehidupan kami. Terima kasih untuk hari baru ini. Terima kasih juga atas tuntunan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu menguatkan kami untuk setia memikul kuk yang daripada Tuhan. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas Ibu Bapak. Kita masih harus tetap dengan setia melakukan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.